Begitu kami menembus gelandang bertahan mereka dan bisa keluar dari tekanan itu, kami cepat saja masuk ke dalam kotak penalti dan yakin langsung mencetak gol. Inilah kata-kata paling telak dari musuh. Ini bukan hanya kritik, ini adalah otopsi taktik terhadap kelemahan kita sendiri. Dan sayangnya, semuanya tertuju pada satu titik yang paling rapuh di lini kita, yaitu gelandang bertahan. Dan dari semua yang ada di posisi itu, satu nama yang paling rentan dieksploitasi adalah Nathan Joaon. Dia bukan pemain buruk, tapi ketika satu celah terlalu mudah ditembus, maka seluruh struktur bisa runtuh. Kita tidak sedang menyerang Nathan secara individu, kita sedang membicarakan kelemahan sistemik yang telah dibaca habis oleh lawan. Dan inilah kenyataan pahit yang harus kita telan, bahwa musuh telah membaca kita, menganalisis kita, dan memanfaatkan celah kita. Sementara, kita masih terbuai oleh istilah total football, terbuai oleh statistik, penguasaan bola yang itu sama sekali tak menghasilkan apapun. Kalau kita mengira bahwa ini adalah awal dari revolusi taktik timnas Indonesia, dari tim bertahan menjadi pasukan yang berani menyerang, maka kita keliru. Karena jauh sebelum filosofi itu didengungkan hari ini, sudah ada seorang pelatih yang lebih berani melakukan itu ya, Shin Tae-yong. Banyak yang bilang, di era Shin Tae-yong, timnas Indonesia terlalu bertahan. Tapi sesungguhnya Shin Tae-yong bukan tak mau menyerang, dia sudah menghitung dengan sangat matang apa risiko dan apa harga yang harus dibayar ketika sebuah tim berani keluar menyerang saat melawan tim sekelas Australia. Itu sudah Shin Tae-yong pertontonkan pada kita semua di panggung besar di Piala Asia 2023 saat babak knockout mempertemukan Garuda dengan sang raksasa Australia. Di sanalah Shin Tae-yong menunjukkan keberaniannya. Shin Tae-yong seperti mencoba menunjukkan kepada kita bahwa dengan komposisi tim semacam ini, saya bisa membuat timnas Indonesia bermain menyerang. Dan benar saja, hari itu Garuda terbang dengan sayap menyerang, dengan struktur, dengan keberanian, dan dengan kejutan taktik yang luar biasa. Jordi Ahmad, sang tembok pertahanan, bahkan sempat ditarik naik sebagai gelandang bertahan. Langkah tak biasa, tapi itulah keberanian Shin Tae-yong. Ia seperti bermain di luar kebiasaannya, dan hasilnya memang mengerikan pada awalnya. Bahkan di babak pertama, kita mendominasi permainan dan Australia hanya mampu menciptakan satu tembakan on target. Namun, disitulah terletak harga yang harus dibayar. Karena setiap keberanian selalu datang dengan risiko. Dan saat kita memutuskan untuk menyerang Australia, maka kita pun harus siap menerima konsekuensinya. Shin Tae-yong sudah lebih dulu melalui jalan berduri itu. Ia pernah berdiri di titik yang sama, titik di mana keberanian menyerang dibayar mahal dengan kehancuran di lini belakang. Karena yang dihadapi bukan tim biasa, ini Australia, tim dengan efektivitas mematikan, tim yang tak bisa diberi ruang barang 1 detik saja, tim yang akan menghukum setiap pemain yang keluar dari posisinya, seolah berkata, "Satu kesalahan kecil, 1 gol untuk kami." Dan benar saja, 4 gol berhasil mereka lesatkan ke gawang seorang Hernando Ari saat itu. Shin Tae-yong belajar hal yang tak diajarkan dalam buku taktik, bahwa hasrat menyerang tanpa kalkulasi yang tepat bisa berujung malapetaka. Ia menyadari, terkadang yang dibutuhkan bukan keberanian membabi buta, melainkan kerendahan hati untuk mengakui kita belum siap bermain seperti itu. Dan dari situlah Shin Tae-yong tumbuh menjadi pelatih yang lebih bijak, lebih matang, dan lebih memahami filosofi sepak bola sejati. Maka, ketika momen balas dendam datang saat Indonesia menjamu Australia di Gelora Bung Karno dalam leg pertama kualifikasi Piala Dunia, Shin Tae-yong tak lagi terbuai dengan wacana bermain cantik atau penguasaan bola. Ia masa bodoh, tak peduli dengan statistik, tak peduli dengan komentar luar. Ia hanya tahu satu hal yang penting adalah menjaga gawang tetap utuh. Ia membiarkan Australia memegang bola hingga 64% ball position. Ia membiarkan mereka menekan dari segala sisi.
Bahkan, Australia sampai menguji kita dengan 15 tendangan sudut. Ya, 15, dan ingat, itu berarti 15 peluang untuk seorang Harry Souttar, raksasa setinggi 2 meter lebih, yang menjadi mimpi buruk di setiap tendangan sudut. Tapi, di sanalah justru kita melihat kejeniusan Shin Tae-yong. Ia tahu persis kapasitas pasukannya, ia paham bagaimana memaksimalkan pertahanan, bukan dengan gaya tapi dengan kecerdasan. Ia menempatkan Jay Itzes sebagai komandan pertahanan, dan Jay menjelma menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Setiap bola mati, setiap crossing, setiap duel udara, semua dijinakkan oleh sang jenderal yang satu ini. Dan apa hasilnya? Australia pulang dengan tangan hampa. Tak satu pun gol bisa mereka ciptakan, tak satu pun celah bisa mereka manfaatkan. Inilah sepak bola yang sebenarnya, Zrenia sepak bola yang bukan soal pamer statistik, tapi soal bagaimana bertahan dengan harga diri dan membungkam raksasa dengan kecerdasan taktis yang luar biasa. Dan tampaknya federasi telah melupakan satu hal penting. Satu bagian terakhir, sebuah potongan puzzle, yang hampir saja disempurnakan oleh Shin Tae-yong. Ya, Shin Tae-yong hanya butuh satu keping terakhir untuk menyelesaikan mahakarya yang telah ia bangun sejak lama di Timnas Indonesia. Satu keping itu adalah striker ujung tombak yang akan menjadi penyempurna dari revolusi yang nyaris sempurna. Ia sudah membangun pondasi yang begitu kokoh, ia sudah merancang arsitektur pertahanan yang megah. Dan lihatlah komposisinya, di bawah mistar gawang, berdiri Martin Paes, tembok terakhir yang tak mudah dijebol. Di depannya berdiri tegak 3 tembok baja sejajar, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan El Capitano Jay Itzes. Di kanan ada Sandy Walsh, si petarung sejati, yang selalu setia membela Panji Garuda. Di kiri ada Calvin Verdong, si pendiam yang tak pernah kenal dengan arti lelah. Di lini tengah berdiri Tom Hai dan Ivar Jenner, duet dua maestro yang memegang kendali tempo permainan, bak orkestra megah. Semua sudah lengkap, semua sudah solid, tinggal satu saja. Seorang pemecah kebuntuan, sang predator di depan gawang. Dan ketika Ole Romeni datang dan mencetak gol, Shin Tae-yong hanya bisa menyaksikan ribuan kilometer jauhnya di luar stadion. Dengan sorot mata kagum, dengan gestur yang tak bisa ia sembunyikan. Mungkin di lubuk hatinya, ia berbisik, andai saja di eraku pemain ini sudah datang lebih awal, andai saja aku masih memegang komando. Karena ia tahu, dengan puzzle yang lengkap, dengan pemain selevel Ole Romeni, dalam sistem yang sudah ia rancang sejak awal, Timnas Indonesia bisa saja terbang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan. Mungkin sejarah akan berubah, mungkin mimpi itu akan lebih cepat terwujud. Dan benar kata banyak orang, nasi sudah menjadi bubur ayam. Kita terlambat, kita kecolongan. Keping terakhir itu datang ketika sang arsitek sudah pergi. Padahal, Shin Tae-yong bukan hanya pelatih. Ia adalah pemahat sejarah. Ia adalah fondasi dari semua harapan yang kini mulai tumbuh. Namun ini bukan soal ego, bukan soal kerinduan kepada pelatih yang dulu. Ini tentang satu hal yang jauh lebih besar, tentang harga diri sebuah bangsa. Dan kini, saat sorotan tertuju pada Alex Pastor, yang tampaknya menjadi satu-satunya sosok yang memberi arahan dari pinggir lapangan, kita pun bertanya dalam hati, di mana pelatih kepala? Apa yang sebenarnya terjadi di ruang komando timnas kita?